viewers, selamat datang di channel Story Zeta. Dalam kehidupan ini, pasti kalian pernah kan menerima telepon salah sambung? Ya enggak? Tetapi, gimana kalau dari telepon salah sambung itu dapat merubah takdir kalian? Itulah tema dari film berjudul Call dari Korea Selatan yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2020 yang akan aku bahas pada video kali ini. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Cerita dimulai ketika Soyeon akan pindah ke rumah masa kecilnya di sebuah desa. Sesampainya di desa, dia bertemu dan diantar ke rumah oleh paman pemilik kebun stroberi bernama Song-ho. Dikarenakan ponselnya hilang, Soyeon hanya mengandalkan telepon rumah yang ia temukan di gudang. Tidak lama kemudian, telepon rumahnya berdering. Dan terdengar suara perempuan misterius yang mencari orang bernama Sun-hee untuk meminta pertolongan. Karena ia bilang ia dikunci oleh ibunya. Lalu Soyeon bingung dan menganggap ini cuma salah sambung. Dan teleponnya diputuslah oleh perempuan tersebut. Soyeon lalu menjenguk ibunya di rumah sakit yang sedang sakit tumor otak. Soyeon terlihat tidak menunjukkan rasa empati terhadap ibunya. Karena perasaan dendam Soyeon yang menganggap ayahnya meninggal diakibatkan oleh kelalaian ibunya. Lalu sehabis dari rumah sakit, Soyeon pergi ke makam ayahnya. Sesampainya di rumah, telepon berdering lagi dan terdengar suara perempuan yang lagi-lagi meminta pertolongan ke Sun-hee dan mengatakan bahwa ia ingin dibunuh oleh ibunya. Dan perempuan tersebut menyebutkan alamat rumahnya. Lalu telepon pun diputus oleh perempuan tersebut. Ternyata setelah dicocokkan, alamat rumah yang disebut sama dengan alamat rumah Soyeon saat ini. Makin horor ya viewers. Pada saat tertidur, Soyeon terbangun karena mendengar suara seperti barang jatuh. Lalu ia mencari dari mana suara itu berasal. Lalu sampailah ia di sebuah koridor yang dimana suara itu berasal dari foto figura keluarganya yang jatuh. Pada saat ia ingin memasang kembali fotonya, ia merasa seperti ada ruangan di balik tembok tersebut. Karena Soyeon penasaran, ia menjebol tembok tersebut dan ternyata benar saja. Ia menemukan ada ruangan bawah tanah di balik tembok tersebut. Soyeon lalu memasuki ruangan bawah tanah itu. Lalu, ia menemukan sebuah buku diari yang dituliskan pada tahun 1999. Dan juga menemukan foto seorang perempuan. Esoknya, Soyeon bertanya kepada paman Song-ho, siapa perempuan yang ada di foto tersebut. Ia mengatakan bahwa perempuan tersebut bernama Oh Yong-suk. Soyeon lalu bertanya apakah Yong-suk ini seorang dukun. Namun paman Song-ho mengatakan bahwa ibu Yong-suklah yang seorang dukun. Paman Song-ho lalu mengalihkan pembicaraan dan tidak mau bercerita lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang setelah bertemu paman Song-ho, Soyeon melihat ada toko kelontong bernama Toko Sun-hee. Sesampainya di rumah, Soyeon kembali mendapatkan telepon misterius itu lagi. Kali ini perempuan tersebut berteriak meminta tolong karena ibunya akan membakar dirinya. Lalu, Soyeon berjalan menuju ruang bawah tanah dan ia melihat tangga ruang bawah tanahnya itu terbakar tanpa sebab. Soyeon pun mulai menyadari bahwa ada yang aneh nih dengan rumah yang ia tinggali saat ini. Esoknya perempuan itu masih menelpon telepon rumahnya Soyeon dan perempuan itu mengecamnya karena kemarin Sun-hee tidak datang untuk menolongnya. Soyeon menjelaskan bahwa ia bukanlah Sun-hee. Soyeon pun menanyakan ke perempuan itu apakah ia menulis diari pada tanggal 17 November 1999. Perempuan itu lantas mengecek dan benar saja apa yang ia tulis sama persis dengan apa yang Soyeon bacakan. Dari situ Soyeon semakin yakin bahwa penelpon itu adalah perempuan yang ada di foto, yaitu Yong-suk. Lalu Soyeon mengatakan kepada Yong-suk bahwa sepertinya mereka ini berada di rumah yang sama, tetapi berada di timeline yang berbeda. Namun Yong-suk tidak mempercayai hal itu. Untuk meyakinkan Yong-suk, Soyeon mencari berita sebagai bukti dan ia memberitahukan Yong-suk bahwa nanti malam
tanggal 18 November 1999 akan ada kecelakaan pesawat di dekat Bandara Gimpo. Pada saat makan malam, Yongsuk melihat siaran televisi dan diberitakan bahwa benar adanya kecelakaan pesawat persis seperti apa yang dikatakan oleh Soyeon. Yongsuk mulai percaya dengan apa yang dikatakan Soyeon bahwa timeline mereka terkoneksi satu sama lain. Lama-kelamaan mereka pun mulai akrab dan saling bertukar cerita. Yongsuk bercerita bahwa ibu kandungnya sudah lama meninggal. Soyeon juga bercerita kalau ayahnya sudah meninggal sejak ia masih kecil karena kebakaran yang menimpa rumahnya di Seoul. Lalu percakapan mereka pun terputus karena ibunya Yongsuk datang. Adegan berlanjut pada tanggal 21 November 1999. Pada hari itu, Soyeon kecil dan orang tuanya datang ke rumah Yongsuk melihat-lihat rumah tersebut untuk dibeli. Pada saat inilah, untuk pertama kalinya, Yongsuk bertemu dengan Soyeon kecil. Lalu Yongsuk segera menelpon Soyeon dan memperdengarkan suara orang tuanya di telepon, di mana saat itu ayahnya Soyeon masih hidup. Soyeon merasa terkejut dan menangis mendengar suara ayahnya. Lalu, Yongsuk pun mempunyai ide untuk menyelamatkan ayahnya Soyeon dengan mencegah terjadinya kebakaran di rumah Soyeon. Pada tanggal 27 November 1999, itu adalah hari di mana ayah Soyeon meninggal dunia. Pagi hari itu, Yongsuk menyelinap kabur dari rumahnya untuk pergi ke Seoul menuju rumah Soyeon agar mencegah terjadinya kebakaran. Yongsuk pun tiba di rumah Soyeon sebelum kebakaran terjadi. Lalu Soyeon melihat bekas luka bakarnya menghilang secara tiba-tiba. Lalu kejadian aneh terjadi, di mana rumahnya berubah menjadi jauh lebih bagus dan kehidupannya juga berubah. Soyeon yang masih terlihat bingung berkeliling rumah, lalu mendapati ibunya menjadi sehat dan ayahnya masih hidup. Soyeon langsung menelpon Yongsuk dan berterima kasih kepadanya. Yongsuk tidak mengira bahwa idenya berhasil dan dapat mengubah garis hidup Soyeon. Soyeon dan Yongsuk pun semakin akrab karena kehidupan mereka terkoneksi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Soyeon pun mendapatkan kehidupan yang bahagia dan menjadi sibuk dengan kehidupan barunya, sehingga jarang menanggapi telepon dari Yongsuk. Yongsuk akhirnya bisa menelpon Soyeon, tapi ia merasa kesal dan cemburu karena Soyeon sibuk dengan kehidupan barunya. Di tengah percakapan, datanglah ibunya Yongsuk merebut telepon dan memperingatkan Soyeon agar menjauhi Yongsuk kalau tidak ingin terluka. Ketika ibu Yongsuk melakukan ritual pengusiran roh, ia mendapatkan penglihatan bahwa Yongsuk nantinya akan membawa malapetaka. Soyeon yang merasa khawatir mencari informasi di internet tentang Yongsuk. Yang Soyeon temukan malah artikel masa lalu tentang praktik pengusiran roh yang akhirnya membuat Yongsuk terbunuh oleh ibu tirinya. Soyeon memberitahu Yongsuk bahwa ia akan mati malam ini dibunuh oleh ibu tirinya. Mengetahui hal tersebut, Yongsuk pun mengelabui ibunya dengan menaruh boneka di tempat tidur dan sudah bersiap-siap dengan bersembunyi di balik pintu untuk serangan balasan. Yongsuk pun membalas ibunya dengan menyemprotkan alat pemadam api lalu menusuk ibu tirinya hingga tewas. Soyeon yang menunggu dengan cemas akhirnya mendapat kabar dari Yongsuk bahwa dirinya baik-baik saja. Dan Yongsuk berbohong dengan mengatakan kesalahpahaman dengan ibunya sudah terselesaikan. Sehabis membunuh ibunya, Yongsuk merasa bebas, seperti terlahir kembali. Karena selama ini ia dikurung di dalam rumah oleh ibunya. Pada timeline Soyeon, Paman Songho datang membawa stroberi ke rumahnya. Pada saat yang bersamaan pula di timeline Yongsuk, Paman Songho juga datang membawakan stroberi ke rumahnya. Ketika Paman Songho ingin menaruh stroberi ke kulkas Yongsuk, ia mendapati kantong plastik yang berisi potongan tubuh. Lalu apesnya nih ya viewers, ia dipergoki oleh Yongsuk. Aduh, ada-ada aja ya. Tiba-tiba, Soyeon mendapatkan telepon dari seorang pria yang meminta tolong, tetapi telepon langsung terputus. Firasat Soyeon langsung tidak enak ketika noda stroberi yang ada di bajunya tiba-tiba menghilang. Bergegaslah ia ke ruang makan untuk mengecek, tetapi ia tidak melihat adanya Paman Songho.
dan orang tuanya pun tidak mengenal siapa itu Paman Songho. Stroberi yang diberikan Paman Songho pun menghilang. Dan Soyeon langsung segera berlari ke kebun stroberi dan didapati kebun stroberi tersebut seperti sudah lama terbengkalai. Soyeon pun segera berlari menuju kantor polisi dan menanyakan tentang kebun stroberi tersebut. Tetapi, kata polisi, pemilik kebun stroberi tersebut sudah lama meninggal. Polisi mempunyai catatan bahwa Paman Songho dibunuh oleh Yongsuk pada tahun 1999. Di sisi lain, pada timeline Yongsuk, polisi yang curiga mendatangi rumahnya untuk mencari Paman Songho. Tetapi karena tidak cukup bukti, polisi pun pergi. Soyeon bertanya kepada Yongsuk, apakah ia yang membunuh ibu tirinya dan Paman Songho? Karena sebenarnya Soyeon sudah mengetahui dari internet bahwa Yongsuk adalah pembunuh dan akan dihukum seumur hidup. Yongsuk pun menyuruh Soyeon untuk mencari bukti yang ditemukan oleh polisi. Yongsuk merasa marah sekali karena Soyeon menutup terus telepon darinya. Yongsuk pun terus meneror Soyeon dengan menelponnya berkali-kali. Tiba-tiba, Soyeon kecil dan ayahnya datang ke rumah untuk bertemu dengan ibunya Yongsuk. Dan Yongsuk mempersilahkan mereka untuk masuk. Duh, pakai datang lagi di saat seperti ini, viewers. Di saat yang bersamaan pada timeline Soyeon sedang belajar mengendarai mobil bersama ayahnya. Pada saat itu juga, Yongsuk membunuh ayah Soyeon di depan Soyeon kecil. Sehingga pada kehidupan Soyeon saat ini, ayahnya menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Garis kehidupan pun berubah lagi. Soyeon mendapati rumahnya sudah berubah seperti lama terbengkalai. Di lantai rumahnya tersebut terdapat tulisan dari Yongsuk agar ia menjawab teleponnya. Di saat yang bersamaan, Soyeon kecil disekap oleh Yongsuk dan Yongsuk mengancam akan membunuh ibunya Soyeon bila Soyeon tidak mencari tahu bagaimana cara polisi menangkapnya. Soyeon pun memberikan informasi mengenai barang bukti tersebut. Namun, informasi yang diberikan adalah jebakan. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dan mendapati Yongsuk ternyata masih hidup. Merasa marah dan tertipu, Yongsuk pun membalas Soyeon dengan cara menyiramkan air panas ke tubuh Soyeon kecil. Di saat yang bersamaan, Soyeon mendapatkan luka bakar di tubuhnya. Yongsuk juga memberitahukan bahwa rumahnya terbakar bukan karena ibunya Soyeon, tetapi Soyeonlah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Soyeon segera berlari menuju kantor polisi untuk mencari lokasi barang bukti yang sebenarnya di catatan kepolisian, agar ibunya tidak dibunuh oleh Yongsuk. Akhirnya, Yongsuk pun mendapatkan barang bukti tersebut dan membakarnya. Garis kehidupan pun berubah lagi. Karena garis kehidupan sudah berubah lagi, Yongsuk berada di masa dan di rumah yang sama dengan Soyeon saat ini. Ibunya Soyeon mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Soyeon kecil dan suaminya yang hilang. Pada saat itu, polisi dan ibunya mendatangi rumah Yongsuk. Soyeon mengetahui ibunya datang ke rumah Yongsuk melalui catatan kepolisian yang sudah berubah. Soyeon pun masuk ke dalam rumah dan bergegas mencari telepon untuk menunggu telepon dari ibunya. Di saat yang bersamaan, ibu Soyeon dan polisi menggeledah rumah Yongsuk. Akhirnya Soyeon menemukan telepon rumahnya tersebut di ruang bawah tanah. Saat itu, ibu Soyeon meminjam telepon Yongsuk untuk menelpon suaminya dan ternyata diangkat oleh Soyeon masa sekarang yang sudah menunggunya dan segera menyuruh ibunya untuk keluar dari rumah tersebut. Lalu tiba-tiba Yongsuk masa sekarang memukul Soyeon dari belakang. Pada saat yang bersamaan, Yongsuk masa lalu membunuh polisi di hadapan ibu Soyeon. Soyeon berkelahi untuk merebut telepon dari Yongsuk. Lalu ia berhasil merebut telepon tersebut dan dikejar oleh Yongsuk. Di saat yang bersamaan, ibu Soyeon juga dikejar oleh Yongsuk. Mereka sama-sama memasuki kamar untuk menghindari kejaran dari duo Yongsuk. Ibu Soyeon menelpon Soyeon dengan panik dan Soyeon menyuruh ibunya untuk mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Soyeon kecil dijadikan umpan agar ibunya Soyeon keluar kamar. Tiba-tiba, Yongsuk menyerang dari belakang. Pada saat yang bersamaan, Yongsuk berusaha untuk membunuh Soyeon. Ibu Soyeon berkelahi dengan Yongsuk dan mereka terjatuh dari lantai 2.
Di saat yang bersamaan pula, Yongsuk hampir membunuh Soyeon. Tetapi, tiba-tiba Yongsuk pun menghilang, dikarenakan Yongsuk di masa lalu terjatuh dan tewas. Rumahnya pun berubah lagi, kali ini terlihat semakin terbengkalai, dan garis kehidupan kembali berubah. Menyadari hal itu, Soyeon segera berlari menuju rumah sakit dan kantor polisi untuk mencari ibunya. Tetapi, sia-sia. Soyeon lalu pergi ke makam ayahnya dan mendapati hanya ada makam ayahnya saja. Di saat sedang menangis, ibunya tiba-tiba datang menghampirinya. Soyeon pun tentu merasa senang melihat ibunya ternyata selamat. Lalu mereka pulang dari makam bersama-sama. Ternyata cerita belum selesai sampai di sini. Di pertengahan kredit film, terdapat adegan di mana Yongsuk masa sekarang menelpon Yongsuk masa lalu dan memperingati agar berhati-hati. Diperlihatkan Yongsuk yang terjatuh dari lantai 2 ternyata tidak mati, dan ternyata ibu Soyeon menghilang secara tiba-tiba saat berjalan bersama Soyeon pulang dari makam. Pada adegan terakhir diperlihatkan Soyeon dewasa disekap di ruang bawah tanah. Nah, ini nih viewers, terdapat teori yang mengatakan bahwa adegan setelah kredit itu adalah alternatif ending yang dimana Yongsuk tidak tewas, tetapi ibunya Soyeonlah yang tewas. Jadi terserah viewers aja nih mau menyimpulkan yang mana. Kalian lebih suka yang happy ending atau sad ending? Tulis di komen ya. Sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton di channel Story Zeta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!